Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diajeng Arum Kusuma, NIM 2019-10-90-10-13, Program Studi Teknik Pertambangan, akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai motor DC shunt. Berikut penjelasannya. DC. Motor DC shunt adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angker atau armatur winding. Motor DC ini merupakan tipe motor DC yang sering digunakan. Hal ini dikarenakan motor DC shunt memiliki kecepatan yang hampir konstan meski terjadi perubahan beban, atau kecepatan akan berkurang apabila mencapai torsi atau torque tertentu. Prinsip kerja motor DC shunt. Prinsip kerja motor DC pada animasi ini menunjukkan tampilan penampang armatur dan sistem medan dari DC motor. Sekarang, tegangan DC cocok untuk sistem angker dan pengisi. Warna kuning menunjukkan arus masuk ke konduktor, sedangkan panah yang berwarna ungu menunjukkan bahwa arus keluar dari konduktor jangkar. Tanda silang menunjukkan arus masuk, sedangkan titik menunjukkan arus keluar. Menurut aturan, arus masuk menciptakan medan putar searah dengan jarum jam, dan arus keluar menghasilkan medan putar yang berlawanan dengan arah jarum jam. Arus yang mengalir melalui kumparan medan menghasilkan medan magnet antara dua kutub. Sekarang kita dapat melihat interaksi antara jangkar dan fluks utama. Sisa fluks berputar yang dihasilkan oleh konduktor A membatalkan fluks utama di bawah kutub N. Bagian kanan dari fluks berputar membantu fluks utama. Oleh karena itu, fluks yang mendarat di sisi kanan kutub N akan berdesakan. Pada penghantar B, separuh bagian kanan dari fluks putaran melawan garis fluks utama di bawah kutub S, dan separuh bagian kiri dari fluks berputar membantu fluks utama di bawah kutub S. Oleh karena itu, garis fluks di bagian kanan kutub S akan menipis, sedangkan garis fluks di bagian kiri kutub S akan berjejal. Sekarang, garis fluks yang penuh sesak bertindak seperti garis fluks karet gelang yang diregangkan cenderung mendinginkan konduktor angker dalam arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Peralatan motor DC shunt dalam bidang pertambangan. Motor DC shunt dalam bidang pertambangan diaplikasikan pada mesin conveyor, rotary kilns atau tambur putar, pompa displacement, pompa sentrifugal, fan, serta peralatan-peralatan mesin lainnya. Berikut adalah contoh dari motor DC shunt. Dapat diperoleh langsung dengan mengunjungi lapak indimart.com di toko NS Power IT Tools Company. Motor ini dibanderol dengan harga Rp1.520.000 hingga Rp2.300.000 dengan spesifikasi 220 volt, 3 fasa, speed 1500 rpm, power 3 HP, dan materialnya terbuat dari besi dan tembaga. Selanjutnya adalah contoh soal. Jika terdapat soal seperti ini, sebuah motor DC shunt 50 kW, 250 volt, dan 1200 rpm ketika diuji tanpa beban pada tegangan 250 volt menarik arus jangkar sebesar 13,2 ampere, sedangkan kecepatannya adalah 1215 rpm. Setelah melakukan tes lain, ditemukan bahwa RA-nya sama dengan 0,06 ohm dan RF-nya sama dengan 50 ohm, sedangkan PB-nya jatuh tegangan singkat sama dengan 2 volt. Hitunglah efisiensi motor pada beban poros 50 kW pada tegangan optimalnya dengan kecepatan 1195 rpm. Dengan menganggap kehilangan beban adalah 1% dari output, hitung beban agar motor memiliki efisiensi maksimum. Maka solusinya adalah langkah pertama yaitu melakukan tes no load. Armatur inputnya itu sama dengan 250 dikali dengan arus jangkar sama dengan 13,2 sehingga didapatkan hasil 3300 watt. Sedangkan P rotasinya itu sama dengan PI0 plus PVW sama dengan 3300
3300 min 0,06 kali 13,2, yaitu arc jangkarnya dikuadratkan, kemudian dikurangi 2 dikali dengan arc jangkar, sama dengan didapatkan hasil 3263 watt. Kemudian karena variasi kecepatan sangat kecil dari tanpa beban ke beban yang penuh, sehingga perotasinya tuh hampir konstan. Nah, di sini juga diketahui bahwa P-off-nya itu sama dengan 50 kW. Biarkan arus jangkar menjadi IA min, maka dapat kita tulis persamaan keseimbangan daya yaitu 250 kali IA min 0,06 ohm, ini adalah RA-nya, IA kuadrat min 2 kali IA min 3262 itu perotasinya, min PST. PST itu adalah 0,01 dikali 50 kW dikali 10 pangkat 3 sama dengan 50, sehingga didapatkan hasil IA sama dengan 229,6 ampere. Menghitung P-in dan efisiensi. P-in-nya itu sama dengan 250 dikali IA-nya 229,6 ditambah dengan 250 kuadrat per 50 dari P-out-nya, itu didapatkan hasil 58.650 watt. Kemudian sehingga efisiensinya sama dengan 50.000 dibagi dengan P-in-nya, yaitu 58.650 kali 100%, sehingga didapatkan hasil efisiensi yaitu 85,25%. Kita akan mengasumsikan bahwa PST tetap konstan, sehingga nilai dari efisiensi adalah 250 IA min 0,06 IA kuadrat min 2 IA min 3763 kali P output plus PST per 250 IA plus 250 dikali dengan 5. Nah, untuk efisiensi maksimum sendiri yaitu dengan du dari efisiensi per du IA atau turunannya sama dengan 0. Nah, sehingga dapat kita pecahkan bahwa IA sama dengan 284 ampere. Dari IA ini disubstitusikan ke efisiensi yang ini. Di sini yang rumusnya panjang, sehingga didapatkan nilai efisiensi maksimum sama dengan 86,36%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.